Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Oke, Pak Surya dan Pak Rohim. gimana apa kabar ini Pak Ketut? Sehat ini Pak. Sehat, sehat. Pak Malam-malam udah Rohim sehat bagaimana ini. kabar? Hmm, sehat juga Pak ya? Oke, baik. Alhamdulillah sehat Pak Surya. Pak Surya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ya, Oke. alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai proses tahapan ini, saya akan menjelaskan sedikit peran kita masing-masing ya Pak ya. Jadi Ya, saya sebagai observer akan memantau proses terjadinya coaching antara Pak Ketut dan Pak Rohim, di mana Pak Ketut di sini yaitu sebagai coachnya dan Pak Abdul Rohim sendiri sebagai coachingnya. Oke, sebelum kita mulai proses tahapan coachingnya, saya akan mengingatkan kembali, yaitu pertama untuk hadir penuh. Jadi saya harap Pak Ketut dan Pak Rohim bisa hadir penuh dalam proses coachingnya sebentar dan juga mendengarkan aktif. Jadi saya harap Pak Ketut bisa mendengarkan aktif apa yang Pak Rohim sampaikan seperti itu dan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya harap Pak Ketut bisa menghadirkan pertanyaan yang berkualitas sehingga Pak Rohim bisa menjawabnya dengan baik. Jadi ada juga saya akan mengingatkan tentang alur tirta. Jadi kita akan proses coaching ini akan dilaksanakan sesuai dengan alur tirta yang mana ada tujuan. Jadi harus ada tujuan yang dihadirkan sebentar, ada juga proses identifikasi. Jadi ada proses identifikasi yang akan muncul di sela-sela terjadinya proses coachingnya. Jadi ada juga rencana aksi dan yang terakhir tanggung jawab. Jadi seperti itu. Jika sudah siap, kita akan mulai proses coachingnya. Bagaimana Pak Ketut? Sudah siap? Oke. Dan bagaimana Pak Rohim? Sudah siap juga untuk siap Pak, menjelaskan siap, masalahnya? siap. Ya. Oke, jadi saya akan mulai proses coachingnya. Saya berikan waktu dan kesempatannya. Silahkan Pak. Baik, selamat malam Pak Ketut. Ya, malam Pak. Ya, Aduh, gimana kabarnya? baik Pak. Ya. Pak Ketut sendiri gimana kabarnya? Sehat, ini sehat bersama keluarga juga sehat. Ini keluarga sehat ya Pak ya? Ah, Di rumah. alhamdulillah sehat Pak Ketut. Ya, sehat gitu ya. Ya, Masih tempat tugas Pak masih di sekolah yang lalu atau sudah pindah ini? masih Pak, masih setia ini. Masih di Oh, gitu. ya enggak kemana-mana juga Pak. Karena kan udah lama sekali ini kita Ya, ndak tidak ketemu ini. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa ketemu. Tapi mudah-mudahan tidak lewat daring, Mbak ya, bisa ketemu ya. secara langsung ya. Karena mau ada yang saya omongkan gitu, kita bicarakan gitu, Pak. Oh iya ya. Tapi Bisa Pak, bisa. ya bisa minta waktunya Pak sekitar 20 menit. Oh iya bisa Pak. Ini kebetulan kan lagi santai juga di rumah Pak. Ada ini kegiatan Oh, lagi oh iya. libur kan malam minggu ini libur ini. Kalau anak muda kan Oh iya. malam minggunya lain kita. Ya aman Pak. Ya 20 sampai 30 bisa ini Pak. Apa Oh yang iya. mau di ini Pak? Ingin sampaikan atau apa mudah-mudahan bisa membantu nanti. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas kesediaannya Pak Ketut untuk ngobrol dengan saya gitu ya, untuk membahas ini Pak. Kebetulan begini Pak, sedikit saya mau cerita gitu ya. Iya. Eh, Begini, berapa bulan yang lalu, sekitar 4 bulan yang lalu, setelah awal pelajaran baru di bulan Juli gitu ya,
di bulan Juli, Juni, sekitar bulan Agustus di sekolah saya gitu ya. Ada siswa baru yang pindahan gitu dari luar kota gitu, pindah ke sekolah saya gitu ya. Dari anak ini kemudian yang dulunya anak-anak itu proses pembelajarannya berlangsung dengan baik dan tidak ada kendala yang signifikan, tapi setelah adanya anak yang baru ini di sekolah tempat saya itu, terutama di kelas, kebetulan anak ini kelas 6 Pak untuk sekarang ya, itu anak-anak jadi suka bully itu Pak gitu. Oh, jadi ini ya, kegiatan bullying ini sudah menjamur ya di sekolahnya Bapak itu. Jadi, Iya, awalnya sih tidak ada Pak awalnya, cuma oh, kebetulan karena ada ini yang siswa baru siswa ini, pindahan ini. pindahan ini, ya jadi anak-anak jadi jadi saling membuli gitu. Jadi yang kita ini Pak Rohim ingin apa namanya sampaikan ini yaitu curhat ke saya ini tentang bullying ini ya Pak ya. Iya, maksud saya saya minta di coaching sama Pak Ketut ini bagaimana anak-anak ini tidak lagi saling bully dengan temannya bisa, dan yang penting ini anak yang pindahan ini bisa tidak lagi melaksanakan bully, tidak mempengaruhi temannya yang lain gitu Pak. Intinya bagaimana proses bully ini tidak terjadi lagi di sekolah saya begitu. Oh, kalau begitu apa yang ini ya Pak? Di kelas 6 tadi kan Pak kan? Di kelas Ya, kelas 6 ya, di, Bapak di ngajarnya kelas di kelas 6 Pak. Bapak juga Iya, ngajarnya di kelas 6. kebetulan kan saya ini guru mata pelajaran. Oh, guru mata. Nah, tapi saya ini yang bertanggung jawab tentang karakter anak-anak gitu ya. Oh, Anak-anak. Jadi banyak sudah laporan dari wali kelas, terus laporan dari siswa-siswa yang lain gitu. Anak ini selalu bully gitu ya. Sebenarnya setiap ada proses kejadian bully itu anak ini yang memulai begitu. oh. Kalau begitu Pak. kira-kira ini ya, apa yang sudah ini Pak Rohim sudah apa namanya lakukan gitu untuk mengetahui kenapa misalnya ada proses bullying di ini gitu, atau dari Pak Rohim mungkin guru lain atau pihak sekolah, kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak? Yang sudah kami lakukan di sekolah Pak, yang jelas yang sudah ini kami sudah memberikan pembinaan secara khusus ya. Kepada siswa itu ya yang pindahan Iya, tadi Pak ya. ya, kepada siswa pindahan ini sudah kami berikan bimbingan khusus gitu ya. Kita berikan bimbingan khusus. Terlebih saya sebagai penanggung jawab karakter siswa di sekolah gitu ya, sudah saya berikan bimbingan khusus. Kemudian kami juga sudah berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Kan saya guru SD nih Pak, jadi Ya. kolaborasi dari guru kelas 1 sampai kelas 6 supaya kejadian ini tidak mempengaruhi adik-adik kelasnya begitu ya. Terus selain itu juga kami di sekolah sudah bekerja sama, maksudnya kami sudah sampaikan kepada kepala sekolah gitu ya, Pak. Ya, mohon maaf ini Pak Rohim dah. Ya, Ini kan saya juga ini ya apa namanya ini ya, kalau anak-anak SD masih kelas 6 ini sudah bisa bullying ini kan ini masalah masih di kecil dia sudah berani ini dah. Eh, Kalau misalnya boleh tahu ini apakah memang sudah benar ini sumber bullying ini dari anak yang pindahan itu Pak? iya, Bagaimana itu Pak. misalnya Pak Rohim bisa tahu bahwa itu dari anak kelas 6 itu gitu? Yang pertama laporan dari wali kelasnya gitu Pak ya. Oleh wali Terus kelas. laporan dari teman-temannya. Terus sebelum ada anak ini Pak, belum pernah terjadi kasus bullying di sekolah
sekolah saya begitu ya. Tapi setelah ini anak pindahan ini terjadilah kasus bully di sekolah begitu. Jadi setelah selain Pak tadi kita berikan pembinaan khusus untuk anak ini, terus kemudian kami coba berkomunikasi dengan teman sejawat, juga dengan kepala sekolah. Ini juga pernah juga kami Pak sudah panggil orang tuanya. Oh, sampai sudah panggil orang tua ya Pak ya? Ya, sudah kami panggil orang tua Pak. Untuk kami ajak kerjasama supaya kami mendidik di sekolah, orang tua di rumah gitu. Ini lagi Pak, ini apa namanya? Selama anak itu masih ada anak itu masih ada ya sekarang di sekolah Bapak ya Pak ya? Oh iya, masih ada Pak. Kalau Masih selama ada. anak itu masih ada di situ, apakah proses bullying ini dengan Bapak melakukan pembinaan, pihak sekolah juga sudah melakukan pemanggilan, itu proses bullying itu masih ada ya kira-kira? Masih terjadi? Setelah pembinaan, setelah pemanggilan orang tua, ya, tidak ada Pak. Tapi itu tidak berlangsung lama gitu. Oh, 1 hari 2 hari setelah itu ada kasus lagi, laporan lagi dari teman-temannya begitu. Gitu. juga ini ya berarti walaupun kita sudah berikan treatment orang bilang kan, Ya, berarti treatmentnya hanya efeknya singkat gitu, misalnya 1 hari ternyata hari kedua atau hari ketiga muncul lagi gitu ya. ya betul Atau Pak. anu pernah nggak apa namanya Pak Alhim pakai atau berdiskusi dengan sekolah lain gitu Pak yang tentang bullying ini, eh, sehingga mungkin ada cara penanganan lain, ada efek kiranya dalam tanda kutip kan, supaya tidak, karena Bapak kan sudah melakukan pembinaan ternyata 1 hari tidak bully, hari keduanya sudah bully lagi gitu kan. Nah, ada nggak pernah diskusi dengan sekolah lain yang punya kasus yang sama? Ya, kebetulan Pak ada beberapa hari yang lalu gitu ya. Saya dengan kepala sekolah mendapat istilahnya BIMTEK gitu ya, mengikuti BIMTEK di apa namanya di Dinas Pendidikan tentang menciptakan suasana kondusif di sekolah. Dan diantaranya itu adalah tentang bagaimana supaya tidak ada bullying di sekolah gitu. Makanya rencana kami ke depan yang pertama itu akan silaturahim ke orang tua dulu Pak. Ya, kami akan silaturahim ke orang tua dulu. Setelah itu kami akan mengundang pemateri yang kita dapat tadi itu untuk memberikan materi di sekolah saya supaya tidak terjadi lagi kasus bully gitu. Nanti mungkin bentuknya dalam bentuk workshop Pak. Ini yang kalau diundang pematerinya itu orang tua siswa diundang atau cuma guru-guru saja nanti kira-kira itu? Oh, Untuk rencana semua Pak. oh semua ya. Semua dari orang tua, semua warga sekolah ya. Dan ini yang rencana yang diundang siswanya itu siswa kelas 6 karena yang sering terjadi kasus bully itu kan siswa kelas 6 gitu. Berarti nanti pertama gitu ya, yang rencana yang Pak Rohim lakukan ya, atau sekolah juga, ini kan program kan nggak bisa bergerak sendiri ya Pak ya. Iya, Sekolah iya ini, Pak. nah, ini silaturahmi ke orang tuanya ini bagus. Kemudian menghadirkan pemateri yang diundang itu orang tua kelas 6 aja ya berarti Pak ya. Orang tua Iya siswa Pak, kelas 6 ya bersama siswa kelas guru-guru 6. ya. Nah, ini hanya kira-kira 2 strategi itu saja yang akan dilakukan Pak. Apakah masih ada kemungkinan lain selain 2 strategi atau rencana yang akan dilakukan selain mengundang atau apa? Atau siapa tahu Pak Rohim dulu pernah, karena kan sekolahnya sebelumnya nggak pernah ini mengalami bullying gitu.
Atau Pak Rohim pernah nggak ngajar di sekolah lain gitu dulu sebelum misalnya ngajar di tempat sekarang? Punya pengalaman yang sama? Oh iya, kalau pengalaman saya, kebetulan saya dulu pernah mengajar di sekolah lain itu Pak. Salah satu untuk menghilangkan kasus-kasus bullying begini adalah dengan contoh itu dengan mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka gitu Pak. Seperti Bagus pramuka. ini idenya ini. Ya. Gitu kan. Oh ya, berarti kalau Selain itu ada nggak kira-kira lagi? Ini kan kita biasanya untuk mengatasi suatu masalah kan kita harus ini mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya kan Pak kan, solusi atau ya tawaran solusi lah gitu sebanyak-banyaknya, nanti kita bisa pilih solusi mana yang terbaik, biasanya begitu gitu. iya, Ini betul dari Pak. pengalaman Bapak kan sudah ada silaturahmi ke orang tua, kemudian mengundang pemateri yang bersama orang tua nanti dengan guru-guru, kemudian kegiatan ekstrakurikuler ya. Iya, Siapa betul tahu Pak. ada lagi yang mungkin bisa Bapak ingat-ingat lagi Pak. Kita jadi Oh iya. ya. Eh apa ya yang sudah pernah dilakukan? Eh Memang begini Pak, yang pertama ini kan beberapa rencana kami di sekolah. Kenapa kami silaturahim ke orang tua? Karena kami ingin mengetahui gitu ya latar belakang ini anak gitu ya. Kenapa sampai dia itu melakukan kasus bully atau eh, sebagai aktor utamanya anak ini, Iya. sehingga teman-temannya apakah memang kebiasaan di rumah atau memang kebiasaan dari sekolahnya yang dulu atau seperti apa gitu ya. Setelah itu kami akan berikan tadi kegiatan seperti workshop dengan mengundang pemateri dari luar. Kalau memang dua kegiatan ini tidak mampu Pak, istilahnya belum ada hasil yang Iya. signifikan, mungkin saya akan itu tadi membuat lebih mengaktifkan lagi Kegiatan ke ekstra. kegiatan-kegiatan ekstra dan kegiatan-kegiatan keagamaan gitu ya, untuk menguatkan karakternya anak-anak gitu ya. Itu Ya, Pak. ya ekstrakurikulernya tadi bisa saja Ekstrakurikulernya. menambah kegiatan ini ya pramuka atau keagamaan ya Pak ya. Nah, Iya saya rasa betul ini Pak. apa namanya rencana-rencana yang bagus itu Pak. Kemudian untuk kegiatannya ini kapan akan dilaksanakan Pak? Yang rencana-rencana yang sudah disebutkan tadi ada nggak sudah programnya gitu atau agendanya kapan kira-kira? Iya. Kebetulan ini bulan Desember Pak, ini kan sudah selesai semester. Jadi untuk silaturahimnya mungkin di minggu-minggu ini, ya. Ya, Di minggu-minggu ini karena hari ini adalah banyak waktu luang, anak-anak kebetulan tidak belajar secara aktif karena sudah menyelesaikan ulangan penilaian akhir semester. Itu kami akan melakukan silaturahim ke rumah anak yang bersangkutan ini. Untuk workshopnya nanti sekaligus dengan Pak, penyampaian rapor pendidikan siswa. nah ini rapor Jadi akan kami undang orang tua gitu ya. Jadi mungkin juga di bulan-bulan Desember ini, Pak. pas pembagian rapor ya. Iya. Kalau untuk kegiatan ekstranya eh, dengan Ekstra, kegiatan keagamaan misalnya kayak pramuka tadi dan keagamaan itu iya. Mungkin ekstra mungkin dan kegiatan keagamaan itu, Pak, nanti setelah libur atau awal awal semester awal ya. awal semester lagi, karena kalau kita laksanakan saat ini juga karena mungkin waktunya yang belum tepat, Pak ya. Gitu. Dan kebetulan kan setiap hari Jumat setiap hari Jumat di sekolah itu kan ada penguatan karakter gitu Pak. Mungkin itu yang akan coba saya maksimalkan ya. Mungkin bulan-bulan yang lalu itu saya rasa itu kurang maksimal. Jadi mungkin untuk penguatan karakternya nanti di hari Jumat itu coba akan saya kuatkan karakternya sehingga anak-anak tidak lagi saling melaksanakan kegiatan bully ini. Ya, ini saya Iya, iya. rasa Pak apa yang tadi Bapak rencanakan kemudian nanti agenda dan diagendakan ya rencana ini sudah saya rasa sih sudah ini tinggal
nanti tindak lanjutnya aja Pak. Saya ini mohon perkembangannya juga ya Pak ya. Nanti saya juga siapa tahu begitu dilaksanakan rencana ini, ini ada pengalaman yang saya bisa peroleh juga dari kegiatan yang Bapak lakukan, khususnya Oh ya, ini mohon ya Pak siapa? ya. Ini saya siap lagi Pak untuk ini. Siap nanti insya Allah nanti di awal-awal tahun ajaran atau di awal-awal semester, insya Allah nanti perkembangannya saya hubungi lagi Pak Ketut. Iya siap Pak Ya, ini. siap. Tapi mudah-mudahan juga tidak daring lagi Pak ya. Barangkali kita bisa ketemu di mana Iya, gitu. Pak ya. Nah, sekali-sekali di tempat makan Sekali lah. tempat makan gitu. Kalau dulu apa rumah makan Tabe masih ada nggak di Talise Beach? Oke, Pak. Oke, Ada lagi ya. Pak atau aja itu aja? Mungkin saya ucapkan terima kasih nih Pak Ya. atas waktu dan kesempatannya yang sudah Pak Ketut berikan kepada saya. Jadi setelah coaching ini jadi sedikit lega Pak. Dari coaching ini saya tiba-tiba muncul ide baru ya. Tadi tidak saya coba tidak ada teringat saya juga tentang itu silaturahim ke orang tua, terus mengaktifkan kembali kegiatan ekstrakurikuler dan penguatan karakter keagamaan. Oke, jadi terima kasih Pak atas waktunya gitu ya, yang sudah Pak Ketut berikan gitu ya. Ya, oke Pak. Saya juga terima jadi, kasih ini sudah bisa ini sharing bersama ini dengan Pak Rohim ini. Ya, saya rasa cukup Pak karena tadi saya sampaikan minta waktunya kurang lebih 20 menit. Takutnya mengganggu liburannya Pak Ketut ini. Ya, aman Pak, aman. Oh, aman. Oke. Oke, ya selamat malam minggu ini Pak. Ya, Selamat berlibur. Oke. Ya, selamat malam Pak. Malam. Ya, oke. Terima kasih Pak. Baik, ya Masya Allah, mantap sekali tadi proses coaching yang terjadi. Bahkan sampai-sampai saya mendengarkan sangat terpaku. Apalagi Pak Ketut dan Pak Rohim tadi bermain perannya memang sudah sangat sempurna. Sudah terjadi proses umpan balik yang memang sangat menggali masalah dan dapat menyelesaikan solusinya tadi. Jadi tadi untuk hadir penuh sudah terlaksana dengan baik. Pak Ketut juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Bahkan yang tadinya identifikasi masalah yang sudah terlupakan solusinya bahkan sudah muncul kembali. Saking pertanyaannya sangat menggali. Masya Allah, super sekali Pak. Dan mengenai alur tirta tadi, tujuan tadi sudah saya dengar disampaikan di awal, sudah sangat jelas tujuannya. Identifikasi tadi sangat jelas juga karena sudah ada beberapa masalah yang jelas tersampaikan, dan apalagi rencana aksi juga sudah ada beberapa tadi rencana aksi yang akan dilaksanakan dan tanggung jawab apalagi. Jadi alur tirta ini sudah sangat jelas terlaksana di proses coaching tadi. Sehingga saya sedikit bertanya pada Pak Ketut mengenai apa sudah yang dicapai proses coaching tadi Pak. Boleh Bapak jelaskan sedikit? Ya, baik Pak Surya, ini sudah mengamati proses coaching tadi ya, dengan baik. Tadi Pak Rohim ingin di coaching masalah bullying di sekolah. Ya, beliau sudah mengidentifikasi ternyata sumber masalahnya itu adalah anak pindahan gitu, anak pindahan ya baru katanya kelas 6 itu yang mulai dari awal Agustus 2022 itu. Dan beliau juga sudah menyampaikan sudah melakukan beberapa hal, misalnya pembinaan, pemanggilan orang tua,
Tetapi prosesnya bullying itu masih terjadi, gitu. Masih terjadi, satu harinya dibina gitu, mungkin dia tidak bullying, hari keduanya bullying lagi gitu anak itu gitu. Ini proses identifikasinya sangat beliau sampaikan Pak Rohim ya, memang betul-betul yakin bahwa anak itu ya, karena memang sebelumnya tidak pernah terjadi gitu, begitu ada itu ada bullying ini terjadi gitu ya. Jadi betul-betul yakin itulah anak yang membawa tanda kutip pengaruh kurang baik kepada teman-temannya gitu. Selain itu kan juga laporan dari wali kelas, temannya gitu ya. Kemudian Pak Rohim sendiri yang ini melihat langsung ininya ya. Kemudian karena cara itu belum berhasil, jadi Pak Rohim coba merencanakan rencana baru gitu. Yang pertama silaturahmi ke orang tuanya, mencari tahu kenapa anak itu bisa bullying gitu. Saya rasa ini ke tahapan yang rencana yang sangat bagus. Kemudian melakukan pelatihan atau macam workshop begitu untuk orang tua, kemudian guru-guru di sekolahnya tentang bahaya bullying ini gitu. Jadi orang tua yang anak-anak kelas 6 itu akan diundang. Kemudian yang ketiga itu beliau akan coba mengaktifkan kembali kegiatan ekstrakurikuler, khususnya ke pramukaan gitu, melatih kerjasama, kemudian ke keagamaan khususnya nanti ya, mungkin ini akan dilaksanakan ekstrakurikuler itu di awal semester kata beliau. Kemudian silaturahmi juga di bulan ini Desember, dan kegiatan workshop atau ini ya tentang bahayanya bullying itu kepada orang tua dan guru-guru itu nanti pas pada saat pembagian rapor. Nah, itulah gambaran tentang coaching yang beliau sampaikan tadi atau yang kita laksanakan, Pak. Iya, terima kasih Pak Ketut, super sekali. Memang ini proses masalah bullying ini memang sangat rentan terjadi di sekolah. Jadi saya saja mendapatkan begini loh solusinya sepertinya. Oke, jadi hasil dari coaching tadi saya juga mendapat beberapa pelajaran. Jadi insya Allah nanti proses penyelesaian masalahnya bisa terjadi secepatnya. Oke, itu saja hasil dari proses coaching pada hari ini. Terima kasih pada Pak Ketut dan Pak Rohim atas kerjasamanya. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Surya, Pak Ketut. Mantap ini sudah ini. Sudah. Selesai sudah.